adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Melvi. Apa kabarnya kalian? Luar biasa, terus jaga kesehatannya adik-adik. Nah, sekarang sudah siap semua? Seperti biasa apa? Tidak boleh ya makan, minum, main. Kita harus ikuti ibadah ini sama seperti beribadah di gereja. Jangan lupa apa? Ya, ajak papa, mama, kakak, adik untuk beribadah bersama-sama. Tema minggu ini, kasih setianya berlanjut di padang gurun. Musa dan bangsa Israel di padang gurun. Siapakah Musa? Musa adalah anak Amram bin Kehat bin Lewi, anak Yakub bin Ishak. Dia diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1450 sebelum Masehi. Dia diberi tugas untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mau tahu lebih banyak tentang kisah Musa? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita bahas di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada hari ini kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu, kasih rahmat-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah secara online dan sekarang kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan memberkati dan menyertai agar kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, coba yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan yes. Belum kedengeran, sekali lagi katakan yes. Oke, nah sekarang siapin Alkitabnya dan buku catatannya ya. Sudah? Oke, tema kita kali ini yaitu kasih setianya ketika di padang gurun. Kita akan belajar dari kisah Musa dan bangsa Israel ketika di padang gurun yang terdapat di dalam Keluaran 13 sampai 17 dan Bilangan 21. Nanti kalian bisa baca ya. Nah adik-adik, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bangsa Israel mengalami perbudakan oleh bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Kalian masih ingat gak ada berapa tulah yang Tuhan turunkan ke atas bangsa Mesir? Berapa? 1. Berapa? 5. Berapa? Iya betul, ada 10 tulah adik-adik. Nanti kalian bisa baca lagi ya. Sampai akhirnya Raja Firaun membiarkan bangsa Israel untuk pergi dari tanah Mesir adik-adik. Dan Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Kakak bacain dulu ya buat kalian di Keluaran 13 ayat yang ke-18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel di tanah Mesir. Nah adik-adik, dimulailah perjalanan ini adik-adik. Dan Tuhan tetap menuntun umatnya adik-adik. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel adik-adik. Kalian tahu penyertaan Tuhan terbukti lewat apa? Ya, kakak bacain lagi ya di Keluaran 13 ayat yang ke-21 dan 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan di siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wah adik-adik, Tuhan memimpin sendiri bangsa Israel adik-adik. Dan setelah itu ternyata Raja Firaun berubah pikiran adik-adik. Dia berubah pikiran, dia mau mengejar bangsa Israel adik-adik. Raja Firaun ini menyiapkan kereta-kereta adik-adik untuk mengejar bangsa Israel. Di sini terdapat di Keluaran 13 ayat ke-7, ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Jadi bangsa Mesir dan Raja Firaun menyiapkan berapa kereta adik-adik? Iya, ada 600 kereta adik-adik lengkap dengan perwiranya.
Raja Firaun mengejar bangsa Israel adik-adik. Dan setelah bangsa Israel menyadari hal ini, mereka sangat takut. Mereka bingung karena pada saat itu mereka sedang berkemah di dekat laut adik-adik. Dan tidak ada pertolongan adik-adik. Sampai akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepada Musa adik-adik. Nih kakak akan bacain di ayat yang ke-15. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Wah adik-adik, jadi Tuhan membuat mukjizat adik-adik. Di saat bangsa Israel takut, mereka sudah tidak tahu akan dapat pertolongan dari mana, dan Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya adik-adik. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya adik-adik, dan seketika laut yang tadinya masih utuh adik-adik penuh dengan air terbuka menjadi jalanan adik-adik, dan bangsa Israel bisa melewati jalanan tersebut adik-adik. Dan bagaimana dengan bangsa Mesir? Bagaimana dengan Firaun? Iya, mereka tetap mengejar bangsa Israel adik-adik. Dan sampai di tengah-tengah, Tuhan kembali berfirman kepada Musa adik-adik. Kakak akan bacakan di ayat yang ke-26 dan 27 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Wah adik-adik, akhirnya bangsa Israel selamat adik-adik, dan bangsa Mesirnya semuanya tidak terselamatkan adik-adik, karena seketika laut itu menjadi utuh kembali adik-adik dan jalanannya sudah tidak ada. Keren banget ya Tuhan kita ya adik-adik. Tidak hanya itu adik-adik, mereka terus berjalan siang dan malam sampai akhirnya persediaan yang mereka bawa sudah hampir habis. Maka mereka mulai bersungut-sungut lagi kepada Tuhan adik-adik. Kakak akan bacakan di ayat yang kedua dari Keluaran 16 ya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan adik-adik. Dan Tuhan mendengar sungut-sungut mereka adik-adik. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Kakak akan bacakan di ayat yang keempat dan sampai ayat yang kelima ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Ternyata bangsa Israel mulai mengeluh lagi adik-adik. Bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka membandingkan pada saat di tanah Mesir. Mereka mendapatkan makanan dan juga mendapatkan daging. Nah, apakah Tuhan akan berhenti adik-adik? Tidak, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel. Kakak akan bacakan ya adik-adik di ayat yang ke-8 dari Keluaran 16. Lagi kata Musa, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukankah
bukankah kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Wah adik-adik, lagi-lagi Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat adik-adik. Tuhan Yesus memberikan roti dari surga yang biasa disebut dengan mana. Iya betul adik-adik. Dan untuk daging Tuhan Yesus menyiapkan apa tadi adik-adik? Betul kalian, burung puyuh untuk dimakan oleh mereka adik-adik. Dan mereka mulai jalan kembali adik-adik, dan jalan kembali siang dan malam. Dan akhirnya mereka tiba di suatu tempat adik-adik. Kakak akan bacakan lagi di Keluaran 17 ayat 1 dan 2 ya. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah di sini mereka mulai bersungut-sungut lagi adik-adik. Mereka gak ada air, mereka kekurangan air adik-adik. Mereka mulai mengeluh. Dan apakah Tuhan akan berhenti adik-adik? Tidak, Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya. Yuk kita baca bareng-bareng di ayat dari Keluaran 16, ayat yang ke-5 sampai ke-6. Sudah dapat semuanya? Oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Wah adik-adik, lagi-lagi Tuhan menunjukkan mukjizatnya. Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel adik-adik. Tuhan menunjukkan mukjizat lewat air adik-adik agar bangsa Israel bisa menikmatinya adik-adik. Dan kalau kita baca di Keluaran 17 juga adik-adik, ayat yang ke-8, bangsa Israel menang setelah mengalahkan orang-orang Amalek adik-adik dengan kerjasama antara Musa dan kedua temannya adik-adik. Nah adik-adik, setelah itu kita baca di Bilangan 21. Oke. Setelah hal itu adik-adik, bangsa Israel tetap bersungut-sungut kepada Tuhan adik-adik. Mereka suka mengeluh adik-adik. Sampai suatu ketika Tuhan mengizinkan ular-ular untuk mendekati mereka. Kakak bacakan di Bilangan 21 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memungut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa ini. Dan setelah itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpaut jika melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Wah adik-adik, di sini kita banyak belajar dari kisah bangsa Israel ya adik-adik ya. Mereka bersungut-sungut tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya adik-adik. Walaupun mereka sudah marah-marah, tapi Tuhan tetap menyayangi mereka adik-adik. Nah adik-adik, sama seperti mereka,
Tuhan juga menyayangi kita semua adik-adik. Jika Tuhan menyertai kita di tahun lalu 2021, maka Tuhan yang sama juga akan menyertai kita di tahun 2022 ini adik-adik. Kita harus terus intim kepada Tuhan adik-adik. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan dengan membaca Alkitab, rajin berdoa dan dengar-dengaran adik-adik. Nah, itu cerita firman Tuhan untuk kali ini adik-adik. Sekarang kalian bisa tutup Alkitabnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sangat baik bagi kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu menaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. God bless us. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah, tapi sebelum kita tutup, kakak mau undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita akan berdoa, mengucap syukur, dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Yuk kita berdoa, kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami bisa beribadah, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biar semua pujian kami Tuhan, penyembahan kami berkenan kepada Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami selesai, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkatilah kami, berkati setiap anak-anak yang setia, yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah online Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, apapun aktivitas mereka Tuhan, keluar masuk mereka, kemanapun mereka pergi Tuhan sertai, jagai, lindungi dengan perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan biar apa saja yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil. Diberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Rumah tangga mereka, isi rumah mereka diberkati Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah buat kami semua. Dan juga buat anak-anak dan keluarga yang menyaksikan acara hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.